Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Fakintan Ilza Karinga, Sarifah Rahmatul Hidayah, dan Sylvia Nandasari akan menyampaikan materi yaitu pemilihan masalah penelitian dan merumuskan masalah. Nah, materi pertama yang akan dibahas yaitu pemilihan masalah penelitian. Dalam hal ini, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pemilihan masalah penelitian, perlu diketahui arti dari penelitian dan masalah itu sendiri. Nah, penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, logis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan tersebut dapat berupa seperti memecahkan suatu masalah, menguji pengetahuan yang ada, mengembangkan pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan masalah sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Masalah sendiri juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dicari, dijelaskan, diteliti, dan dibuktikan kebenarannya oleh peneliti melalui proses penelitian. Perlu diketahui bahwa masalah yang akan diteliti harus jelas dan konkret. Maka dari itu, masalah berbeda dengan topik. Topik merupakan suatu hal yang masih bersifat general atau umum, sedangkan masalah adalah suatu hal yang bersifat lebih khusus. Nah, contohnya seperti topik yang dibahas adalah pembelajaran jarak jauh. Maka masalah yang dapat diambil dari topik tersebut seperti menurunnya tingkat pemahaman siswa akibat adanya pembelajaran jarak jauh. Nah, berikutnya adalah kriteria pemilihan masalah penelitian. Menurut Winardi, terdapat 5 kriteria permasalahan penelitian, yaitu yang pertama adalah permasalahan dalam penelitian hanya dan harus berhubungan dengan kebenaran ilmiah. Yang kedua yaitu permasalahan penelitian harus memiliki kaitan yang jelas dan kuat dengan hasil penelitian sebelumnya. Yang ketiga yaitu permasalahan penelitian yang baik memiliki kadar orisinalitas yang tinggi. Yang keempat yaitu permasalahan penelitian harus diformulasikan secara jelas. Dan yang kelima, secara teknis, permasalahan penelitian harus sesuai dengan realita dan layak untuk diteliti dalam jangkauan waktu, dana, dan kompetensi yang dimiliki oleh peneliti. Kemudian, terdapat kriteria lain dalam pemilihan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki nilai penelitian. Maksudnya yaitu masalah tersebut harus memiliki manfaat yang positif bagi siapapun. Contohnya untuk pengembangan program dan kepentingan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki visibilitas. Maksudnya adalah masalah tersebut harus dapat diteliti dan dipecahkan. Dalam hal ini, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, adanya data dan metode untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, masalah tersebut harus memiliki batas-batas yang jelas. Yang ketiga, adanya alat atau instrumen untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, adanya biaya yang digunakan untuk keperluan penelitian. Dan yang kelima, masalah tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Kemudian, kriteria yang ketiga yaitu sesuai dengan kualitas peneliti. Maksudnya adalah dalam pemilihan masalah, seorang peneliti harus menyesuaikan tingkat kesulitan masalah yang akan diteliti dengan tingkat kemampuan peneliti dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang keempat adalah bersifat aktual. Maksudnya yaitu masalah tersebut harus bersifat baru dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Yang kelima yaitu bersifat mendesak atau urgent. Maksudnya yaitu masalah tersebut harus bersifat mendesak yang membutuhkan solusi atau jawaban segera karena hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan banyak orang jika tidak segera diteliti dan dipecahkan.
Kemudian, perlu diketahui sumber untuk mendapatkan masalah penelitian tersebut dapat berasal dari pengalaman pribadi, hasil pengamatan sepintas, temuan maupun rekomendasi penelitian sebelumnya, analogi, seminar, diskusi ilmiah, jurnal, artikel, dokumen, buku bacaan, pernyataan pemegang kekuasaan, perasaan intuisi, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Rumusan masalah deskriptif yaitu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. Contoh dari rumusan masalah deskriptif adalah bagaimana perencanaan pembelajaran tematik dengan menerapkan pendekatan saintifik di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Bengkulu. Kemudian rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berada atau pada waktu yang berbeda. Nah, contoh dari masalah komparatif yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar siswa, aspek sikap antara siswa yang mengikuti pembelajaran tematik menggunakan model inquiry dan interaktif pada kelas 4 SD Negeri 71 Kota Bengkulu. Rumusan masalah asosiatif yaitu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif, resiprokal atau timbal balik. Yang pertama yaitu hubungan simetris. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Jika bukan hubungan kausal, jadi bukan hubungan kausal atau interaktif. Contoh rumusan masalah hubungan simetris yaitu adakah hubungan antara tingginya jumlah calon siswa baru dengan tingkat akreditasi sekolah? Yang kedua yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi ada dua variabel independen dan dependen. Contoh yaitu adakah pengaruh model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap hasil belajar afektif siswa kelas 5A SD Negeri 25 Kota Bengkulu. Nah, yang terakhir hubungan interaktif resiprokal atau timbal balik. Hubungan interaktif resiprokal timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contohnya yaitu apakah terdapat hubungan yang signifikan antara subvariabel gaya belajar visual dengan kecerdasan interpersonal siswa kelas 4 dan 5 di SD N3 Kota Bengkulu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara merumuskan masalah dalam penelitian. Masalah sendiri merupakan aspek yang luas untuk diteliti. Umumnya, dalam penelitian, terlebih dahulu harus dilakukan penyusunan pertanyaan atau yang biasa dikenal dengan rumusan masalah. Tanpa rumusan masalah, seorang peneliti akan mengalami kesulitan dalam mendeteksi masalah secara umum yang terjadi dalam situasi penelitian. Dengan rumusan masalah akan menggiring peneliti untuk memfokuskan objek penelitian agar penyusunan kerangka teori atau landasan kepustakaan, batasan masalah, penyusunan hipotesis kuantitatif, serta perdebatan teoritis dengan praktek di lapangan.
Pertanyaan umum yang sering digunakan dalam penyusunan rumusan masalah yaitu menyangkut 5W1H, di mana 5W ini yaitu what, when, where, why, dan who. Sedangkan 1H yaitu how. Pertanyaan penelitian ini menggiring seorang peneliti untuk mempertanyakan apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana masalah tersebut harus diteliti. Untuk menggiring pada pencarian masalah, biasanya diawali dengan mencari jawaban sementara. Yang menjadi jawaban sementara ini tuh diharapkan menjadi kemungkinan masalah sebenarnya dalam penelitian. Rumusan masalah itu berbeda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Walaupun begitu, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah didasarkan pada suatu masalah. Setelah masalah diidentifikasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Terdapat perbedaan antara rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah penelitian lebih spesifik dan akan digunakan sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan landasan teori, hipotesis, instrumen, dan teknik analisis data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah ini berfokus pada penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Peneliti pada tahap awal penelitiannya kemungkinan belum memiliki gambaran yang jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan diteliti, sehingga ia akan mengembangkan fokus penelitian sambil mengumpulkan data. Ini dalam penelitian kualitatif ya. Kemudian pertanyaan penelitian kualitatif itu dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks, interaksi sosial yang terjadi, dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru. Selanjutnya yaitu cara merumuskan masalah dalam penelitian. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi kita mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, baru kita merumuskan masalah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan tersebut nanti akan dijadikan dasar untuk dicari jawabannya atau pemecahannya dengan pengumpulan data. Kemudian yang ketiga yaitu rumusan masalah hendaknya padat dan jelas. Rumusan masalah tidak perlu bertele-tele, tetapi jelas mengandung makna tentang masalah yang diteliti secara terfokus. Jadi fokusnya pada masalah yang diteliti saja. Kemudian yang keempat, berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Data di lapangan sangat penting untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan, sebab tidak semua rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat dijawab pada penelitian di lapangan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Rumusan masalah yang baik itu nantinya akan mengantarkan pada kemudahan dalam merumuskan hipotesis penelitian. Yang keenam yaitu masalah menjadi dasar bagi judul penelitian. Judul penelitian ini
harus mencerminkan dari masalah yang akan diteliti. Jadi, masalah di sini menjadi dasar bagi judul penelitian. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.